Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Alhamdulillah, hari ini kita bisa dipertemukan walaupun via online. Senang sekali rasanya bisa dikasih kesempatan untuk sharing kali ini bersama teman-teman semuanya. Semoga bisa menambah pemahaman kita, semoga bisa menjadi ikhtiar kita agar Allah tambahkan ilmunya dan juga tambahkan hidayahnya. Amin. Oke, bismillah. Sebelum mulai, kita panjatkan dulu puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang tak terhingga sama kita hari ini. Nikmat yang paling krusial tentu saja nikmat iman. Nikmat iman itu, teman-teman, kalau kita lihat di Quran surah Ali Imran, nanti orang yang gak punya hidayah di akhirat nanti pengen banget beli hidayah walau dengan emas sepenuh bumi. Bahkan bisa jadi lebih besar dari itu. Jadi, Masya Allah ya, nikmat yang kita genggam hari ini ternyata lebih besar dari sepenuh bumi. Bisa kebayang gak? Nah, cuman ya itu, kadang kita suka lupa luar biasanya nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat punya teman-teman yang soleh, nikmat punya lingkungan yang baik. Itu nikmatnya harus banget kita syukuri, teman-teman. Dan salah satu rasa syukur kita yaitu dengan taat pada Allah, dengan menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, menyibukkan diri dengan belajar ilmu-ilmu yang nantinya bisa bermanfaat bagi kita. Kemudian sholawat serta salam juga kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada saudaranya, kepada sahabatnya, dan juga kepada pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amin. Dan semoga ikhtiar kita pada malam hari ini mau-maunya gitu ya, belajar, ikut sharing bareng, padahal malam gini bisa dipakai untuk leleh ya, bisa buat istirahat gitu ya. Tapi kita mau untuk menyempatkan waktu bisa ikut sharing kali ini. Semoga bisa menjadi ikhtiar kita untuk nanti Allah pantaskan kita bisa berbaris di barisannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat nanti. Amin. Oke, bismillah teman-teman. Kali ini kita bakal sharing bareng, bakal belajar bareng tentang krisis identitas. Nah, ngomong-ngomong soal krisis identitas, itu berarti kan ada kehilangan jati dirinya sendiri gitu. Karena dia krisis akan identitas dia gitu. Dia nggak tahu siapa sih identitas dia gitu. Nah, kali ini kita bakal lebih spesifik lagi membahas tentang krisis identitas yang dialami oleh kebanyakan muslimah saat ini. Kebanyakan muslimah saat ini dan juga masyarakat kita di Indonesia itu menganggap bahwasanya perempuan-perempuan yang mengenakan pakaian yang syar'i, pakaian yang tertutup, itu beriringan dengan pemikiran-pemikiran yang tertutup juga gitu, sampai akhirnya dijauhkan dari lingkungan sosial karena berpikir dengan cara yang gak sama mereka gitu. Bahkan lebih mirisnya lagi, muslimah saat ini tuh dicap sebagai kolot, gak berkembang, statis, bahkan tertutup. Karena apa? Karena dilihat dari pakaian mereka gitu. Lebih parahnya dicap intoleran lah, dicap teroris, bahkan onta Arab, kadal gurun, dan ya kayak gitulah, membuat miris banget gitu. Kok bisa seperti itu? Nah, sebenarnya saat muslimah dicap kolot, gak berkembang, statis, bahkan tertutup, apakah benar faktanya begitu? Nah, coba deh kita lihat dari perspektif sejarah. Gimana sih sejarah perempuan di berbagai peradaban sebelum dan sesudah Islam hadir? Nah, peradaban yang pertama yaitu peradaban Yunani kuno. Jadi pada peradaban ini itu membolehkan wanita diperjualbelikan layaknya budak gitu. Jadi wanita itu tidak memiliki hak sipil dan juga hak waris. Bahkan pada peradaban ini bagi lelaki, wanita itu hanya sekadar pemuas hawa nafsu saja. Tuh. Makanya pada peradaban ini, pelacuran itu merupakan hal yang sangat wajar, bahkan menjadi bagian gaya hidup sosial di Yunani kuno
gitu. Bahkan intrik-intrik politik pun banyak melibatkan wanita sebagai korban dari suami yang ingin meraih posisi lebih tinggi gitu dengan mengumpankan istri sebagai bayaran. Pada peradaban selanjutnya yaitu peradaban Romawi. Jadi pandangan Romawi itu seorang lelaki gak bersalah jika membunuh istri dan juga anaknya. Bila si suami ini gak suka gitu dengan perbuatan istri dan juga anaknya. Bahkan pada 550 Masehi, Kaisar Justinian sampai mengeluarkan aturan pelarangan membunuh istri dan anak. Solusinya karena gak bisa dibunuh, ya akhirnya diperjualbelikan di pasar sebagai budak gitu. Apapun yang didapatkan wanita di rumah tangga pada peradaban Romawi itu tiada hak untuk protes dan meminta pisah. Dari lelaki Romawi kuno adalah nunquam ex vitus mule etrus, bahwa ikatan yang diberikan kepada wanita tersebut selamanya tak boleh dilepaskan. Nah, jadi hasil karya seni Yunani dan Romawi kuno jelaslah bagi mereka wanita hanya penting untuk dieksploitasi secara seksual saja. Tuh, miris banget ya teman-teman. Di peradaban India lebih horor lagi nih teman-teman. Jadi di India itu terkenal adanya tradisi sati. Jadi tradisi sati itu membakar diri secara hidup-hidup bagi seorang istri yang ditinggal sang suami. Ini merupakan bentuk kesetiaan istri terhadap suami gitu. Ketika suami meninggal berarti berakhir sudah hidup si istrinya gitu. Ini tuh lebih horor menurut aku. Karena berakhir hak hidupnya sebagai bagian dari loyalitas saja. Nah, bahkan di peradaban Arab, ketika pasangan suami istri itu mempunyai anak perempuan, mereka tuh merasa malu banget dan juga merasa hina karena memiliki anak perempuan gitu. Bahkan sampai dikubur hidup-hidup. Nah, teman-teman pasti tahu lah ya, pada zaman jahiliyah, pada zaman sebelum Islam hadir di tengah-tengah Arab. Nah, intinya teman-teman, ternyata sebelum Islam hadir, perempuan itu justru sangat-sangat menyedihkan kondisinya. Dan justru ketika Islam hadir dan Al-Quran turun, kita justru jadi sangat dimuliakan. Nah, pertanyaan besarnya adalah, kalau fakta sejarah menunjukkan perempuan jauh dimuliakan, lebih maju, lebih berdaya saat Islam hadir, kenapa saat ini justru sifat-sifat negatif perempuan yang terbelakang, kolot, dan gak berkembang itu justru melekatnya pada muslimah yang menerapkan Islam dengan benar? Nah, salah satu jawabannya adalah karena propaganda media. Nah, setelah aku baca, propaganda media itu usaha dengan sengaja dan sistematis untuk membentuk persepsi kita, memanipulasi pikiran dan mengarahkan kelakuan kita untuk mendapatkan reaksi yang diinginkan yang disebarkan melalui media massa. Nah, teman-teman pasti tahu lah ya bentuk media massa itu apa aja. Mulai dari yang mainstream deh, dari TV, radio, koran, majalah, sampai yang banyak kita konsumsi sehari-hari, yaitu lewat media sosial. Nah, propaganda ini lama-lama akan membentuk framing di kepala kita seperti apa seseorang itu atau sesuatu itu ditunjukkan kepada kita. Contoh propaganda media melalui media televisi ya, kita ambil contoh dari media televisi itu di acara Miss Universe. Teman-teman pasti tahu lah ya, acara Miss Universe itu acara perlombaan kecantikan. Jadi dari situ itu kita terframing bahwasanya ada standar kecantikan, bahwasanya cantik itu ya harus tinggi, cantik itu ya harus kulitnya putih, terus yang gak ada jerawatnya, terus yang gak hitam, yang gak gendut, kayak gitu. Intinya itu tuh membentuk
framing kita bahwasanya cantik itu kayak gitu loh gitu. Nah, maka tak heran banyak sekali khususnya di Korea Selatan itu banyak operasi plastik ya teman-teman. Nah, padahal ini tuh sangat-sangat bertentangan dengan nilai Islam. Nah, kita percaya bahwasanya Allah sudah menciptakan kita dengan sebaik-baiknya, gak ada cacat pada diri kita. Tapi lewat dari acara tersebut kita jadi terframing bahwasanya oh cantik itu kayak gitu, jadi cantik itu harus kurus nih, kalau aku badannya gendut berarti aku harus diet nih gitu. Bahkan sampai ada ya wanita tuh diet sampai sakit, bahkan ada yang meninggal karena naudzubillah ya Allah, sampai segitunya. Nah, itu salah satu contoh propaganda media. Nah, pertanyaan besarnya adalah bagaimana cara melawan krisis identitas itu sendiri. Nah, cara melawannya itu ada 3 tahapan nih teman-teman. Yang pertama dari individu itu sendiri, yang kedua dari masyarakat, dan yang ketiga dari negara. Yang pertama dari individu itu sendiri, balik lagi ya sama diri kita masing-masing gitu. Kita evaluasi diri. Jangan-jangan hari ini yang membuat kita malu menjadi seorang muslimah adalah memang kapasitas diri kita yang masih rendah. Kenapa masih rendah? Karena kita masih tertumpuk rasa mager untuk belajar Islam lebih mendalam gitu. Jadinya malah terperangkap oleh propaganda media. Itu makanya tholabul ilmi itu penting banget teman-teman. Kita belajar itu penting banget nih teman-teman, agar apa? Agar kita bisa menentukan mana yang benar dan mana yang salah menurut syariatnya Allah. Karena kita hidup itu kan cuma sekali ya, dan itu memakai standar dari Allah gitu. Makanya kita harus standar benar dan salahnya ya dari Allah juga. Yang kedua yaitu masyarakat. Nah, masyarakat itu mempunyai peranannya sangat penting dalam keteguhan kita, dalam keistiqomahan kita. Karena apa? Karena yang namanya masyarakat atau lingkungan kita, sekitar kita itu sangat-sangat berpengaruh terhadap media propaganda itu tadi, supaya meminimalisir propaganda yang ada, supaya kita bisa lebih teguh lagi. Makanya cari lingkungan yang tepat, carilah teman-teman yang tepat yang mendukung hijrah kita dan mengingatkan ketika kita futur. Yang ketiga, peran dari negara. Karena negara itu sangat-sangat berperan sekali dalam meminimalisir propaganda itu tadi, propaganda media. Karena dari negara itu harus membanet konten-konten yang berisi bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam kita. Kenapa? Karena ketika disodorkan media yang mengkikis nilai Islam, maka secara perlahan iman kita itu juga akan terkikis gitu. Makanya ini sangat berbahaya sekali dan negara juga harus turun tangan.